Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar dan mungkin bisa sharing sedikit mengenai salah satu materi dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Nah, sebelumnya nih, saya mau teman-teman kenalan dulu satu-satu dan on cam semuanya, biar tahu nih dari univ mana, dari jurusan mana. Boleh, teman-teman. Silakan mulai dari Valentinus Silbert nih. Boleh diperkenalkan dari jurusan mana, universitas mana? Saya pada on cam dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Valentinus Silbert Sujito. Aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Aku dari jurusan informatika. Oke, dari informatika. Oke, bilang Hai Valen gitu. Oke, terusnya. Hai Valen. Oke, selanjutnya untuk Julianti, silakan. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julianti, disapalin. Saya dari UKSW, temannya Alessandro. Saya angkatan 2019, jurusan PPKN UKSW. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bilang Hai Julianti gitu. Oke. Terusnya ada lagi Valencia Andriana, silakan Valencia. Perkenalkan nama, dari jurusan mana dan universitas mana. Oke, halo semuanya. Aku Valencia Andriano Jero dari UPH, jurusan HI, Hubungan Internasional, angkatan 2000. Mas? Oke, siap. Bilang Hai Valen gitu. Oke. Ini Valen, ini Valencia, satu Valentinus. Oke. Terus selanjutnya ada Reynaldi Tando. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, saya Renaldi Tando dari BINUS University Bandung, jurusan informatik. Oke. Ini udah kayak demo ya, udah dari berbagai universitas sudah gabung, tinggal pakai jus alma mater nih. Enggak ya, canda ya. Oke. Selanjutnya ada Kenny. Wah, ini Pak Dokter ini. Silakan Kenny untuk perkenalkan diri. Halo semuanya teman-teman. Ya, perkenalkan saya Kenny Sentius. Saya dari jurusan Pendidikan Dokter angkatan 2021 dari Universitas Erlangga. Wah, mantap nih. Kebetulan ini lagi di kampus. Wah, pas ya, Ken. Berarti pas nih. Lagi di kampus. Oke, selanjutnya terakhir. Ini ada artis dari Bunda Mulia nih. Silakan, Faustin, untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Faustin Kristiana, jurusannya Bisnis Digital dari Universitas Bunda Mulia Jakarta. Wah, bisnis digital dari Bunda Mulia Jakarta. Hai Faustin, hai Kenny, bilang gitu teman-teman ya. Oke, sebelumnya nih teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, tadi sudah perkenalan, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, tadi kelupaan ya, karena harus berdoa ini, kalau nggak berdoa nanti tidak lancar ini pembelajarannya. Oke, saya mau minta Valentinus untuk berdoa. Silakan Valentinus. Oke, yuk semuanya mari kita mulai kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak juga terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di meeting ini Tuhan, Kau bimbing sertai Tuhan, dan kami juga mau memohon padamu Tuhan, biarlah kegiatan pada siang hari ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar tanpa keras apapun Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Valentinus. Nah, teman-teman pasti udah pernah belajar mengenai dinamika pelanggaran hukum. Ini materi waktu SMA. Nah, untuk mengingat-ingat kembali, untuk mengasah kembali, saya mau teman-teman ajak untuk bermain Kahoot dulu ya. Oke, nanti saya share screen sebentar. Oke. Kita mau bermain Kahoot. Tahu ya, Kahoot ya? Nah, sip. Oke, silakan sebentar. Sudah kelihatan di layar ya teman-teman ya, terkait dengan platform Kahoot-nya. Oke, silakan untuk memasuki. Ya. Oke, ayo siapkan. Ini materi gampang banget teman-teman, ini mengenai dinamika pelanggaran hukum. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya teman-teman mengetahui gitu, apa sih makna dari dinamika pelanggaran hukum gitu. Ada kata dinamikanya itu maksudnya apa.
Terusnya bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita memberikan solusi terhadap kasus-kasus di sekitar kita. Oke, silakan. Ini sudah ada yang join? Masuknya ke ini ya, ke www.kahoot.it ya. Bukan yang Kahoot satunya, ini yang kalau buat login main ini. Sudah? Oke, Baik, Kak. ini Len, ini Valentinus ya. Oke, Faustin sudah masuk. Oke, silakan. Lanjut. Tenang nggak? Tenang. Nanti yang menang dapat pulsa. Sudah kayak undian ya. Oke. Yeay. Silakan. Wah, Ray dari Binus sudah masuk. Oke, ini Valencia. Oke. Lanjut. Berarti tinggal siapa nih? Tinggal Saya, Kak, sebentar. siap. Wah, Kenny. Wah, selamat datang Kenny. Oke, satu lagi Julianti belum masuk nih. Jadi masuk ke link www.kahoot.it baru masukin PIN-nya. Ayo di 5. Gak usah grogi teman-teman, santai aja, santai. Siap, Kak Alex. Oke. Siap. Ayo satu lagi. Soalnya tenang, gampang sekali teman-teman. Gampang susah sih. Tapi tenang, ini bukan ujian ya. Jadi santai aja. Kalau orang awam seperti saya, tahu nggak, Le? Wah, pasti tahu Oh, dong, pasti tahu. Harusnya tahu, pasti tahu. Oke, siap, Kak. Siap. Yo, ini Kak Julianti sudah masuk belum? Bisa? Bentar apa loading. Oh, loading. Oke, santai, nggak apa-apa. Ditunggu. Jadi teman-teman kalau bisa pakai 2 device ya, karena nanti soal akan muncul di layar saya. Nanti teman-teman tinggal klik di HP-nya, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau bisa 2 device biar lebih mudah gitu. Jadi nanti soalnya muncul di layar nanti untuk teman-teman ngeklik A, B, C atau D-nya di HP soalnya. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman. Oke. Oh, saya nggak bisa ya, terkendala ya. Oke, udah kita mulai aja teman-teman ya. Kak Julianti sebenarnya terkendala, tidak apa-apa. Oke, siap? Siap, Kak. Oke, siap ya, kita mulai ya. Dinamika pelanggaran hukum. Nah, siap-siap soalnya ada di layar. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Nah, silakan lihat. Waktunya hanya sebentar, teman-teman. Ya, oke. 2, 1. Ini masih udah. Bener semua, hebat. Oke. Masih gampang. Selanjutnya ya. Oke. Wah, paling cepat nih. Wah, pertama. Oke, selanjutnya. Tindakan melawan hukum yang terus berubah dan meningkat dari waktu ke waktu, semakin canggih dan semakin unik disebut. Nah, oke. Waktunya tidak lama, teman-teman. Oke. Wah, ini ada yang salah nih. Hukum yang berubah. Oke. 3 orang benar ya. Kita lanjut. Next. Siapa nih? Wah, sekarang Valentinus yang memimpin. Oke, dan Kenny terus mengejar. Oke, selanjutnya. Ini nggak ada rekayasa ya. Aku belum ngasih pertanyaan ini ke siapapun. Lanjut ketiga. Ayo apa? Psikologis yang terganggu, kurangnya kesadaran diri, kurangnya pengendalian diri merupakan faktor melawan hukum. Yaitu faktor yang berasal dari mana nih?
masalah psikologis. Oke, wah ini benar semua. Ini ada yang salah nih. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya. Oke, siapa nih yang memimpin? Ray memimpin. Selanjutnya. Oke. Mencemarkan nama baik dan martabat serta merusak hak cipta merupakan pelanggaran hukum. Termasuk hukum apa nih teman-teman? Silakan. Waktu terus berjalan. Ini sudah mulai sedikit susah ini. Oke, betul. Wah, ini anak-anak hukum ini. Perdata, betul ya. Terusnya, siapa yang memimpin? Masih Ray yang memimpin. Oke. Selanjutnya, pelanggaran hukum di lingkungan sekolah, kecuali oke. Oke. Oh, cuma 3 yang menjawab ya. Oke. Apa? Siapa yang memimpin? Masih Ray. Ini nyontek nih kayaknya Ray nih. Enggak. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke. Oh, ini double point teman-teman. Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya atau penguasa negara demi kepentingan umum disebut hukum. Ayo. Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negaranya atau penguasa, berarti vertikal ke atas. Untuk kepentingan umum disebut hukum. Oke, hukum publik. Wah, ini luar biasa loh. Oke, kita lihat siapa yang juara pertama. Juara 3 Faustin. Oke, hebat Faustin. Juara 2 Ray. Kita lihat siapa yang juara 1. Siapa yang juara 1? Oke, Valentinus. Oke, siap. Berarti luar biasa teman-teman ya. Teman-teman sudah sedikit paham gitu meskipun ada yang salah tadi. Oke, kita bahas teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ya, ini nanti hadiahnya di belakang ya. Oke, sip. Oke. Baik, teman-teman. Nah, sekarang aku mau bahas terkait dengan tadi materi dinamika pelanggaran hukum. Aku mau share screen lagi. PowerPoint. Oke. Sudah terlihat teman-teman PowerPoint-nya, presentasinya, materinya? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke, siap. Oke, materi kita adalah dinamika pelanggaran hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dinamika pelanggaran hukum, teman-teman? Sebelumnya aku mau tanya dulu deh. Kalau arti pelanggaran hukum itu apa sih, teman-teman udah tahu belum? Arti dari pelanggaran hukum berarti ada yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum nih? Tadi kan ada di soal di Kahoot. Ada yang mau coba merefresh kembali? Membangkang dan tidak patuh. Betul. Pelanggaran hukum itu artinya adalah membangkang dan tidak patuh. Tidak patuh terhadap apa? Terhadap hukum yang berlaku di wilayah atau di negara tersebut, di tempat tersebut. Baik teman-teman, tapi kali ini kita mau bahas mengenai dinamika pelanggaran hukum gitu. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika dipahami sebagai sesuatu yang bergerak, yang terus berubah, tidak tetap atau tidak diam. Nah, jadi dinamika pelanggaran hukum itu apa, teman-teman? Yaitu pelanggaran hukum atau tindakan yang melawan atau tindakan yang bertentangan yang membangkang terhadap hukum itu terus terjadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, di mana tindakan tersebut terus meningkat baik kualitas maupun kuantitas, yaitu di mana tindakan kejahatan tersebut semakin unik dan canggih. Jadi artinya dinamika pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran hukum yang terus berkembang, teman-teman. Yang artinya terus semakin canggih, semakin bermacam-macam. Karena apa? Karena perkembangan zaman itu sendiri. Karena apa? Karena perkembangan teknologi itu sendiri. Makanya pelanggaran hukum pun semakin beragam bentuknya, semakin banyak jenisnya. Seperti itu. Oke, nah tadi ada nih hukum publik. Nah, apa sih hukum publik? Nah, secara garis besar, hukum itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, teman-teman. Ada hukum publik dan hukum privat. Lalu apa sih bedanya? Nah, kalau kita lihat dari bahasanya pun sudah jelas. Hukum publik. Publik itu berarti untuk masyarakat umum, luas. Nah, publik itu biasanya mengatur hubungan antara masyarakat, antara individu dengan pemerintah atau penguasa. Berarti bentuknya adalah vertikal.
gitu, tegak lurus ke atas antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau udah bicara pemerintah dan masyarakat, berarti itu sudah mencakup kepentingan umum. Nah, itu adalah hukum publik. Kalau hukum privat, itu biasanya adalah antara individu dan individu, seperti itu. Dan biasanya itu adalah untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, gitu. Jadi, apakah bisa hukum privat itu untuk kepentingan luas? Ya bisa saja, tetapi umumnya hukum privat itu adalah antara individu dan individu lainnya. Apakah hukum publik bisa jadi hukum privat? Bisa saja, teman-teman. Tapi umumnya hukum publik itu adalah untuk kepentingan yang cukup luas, teman-teman. Lalu kalau hukum publik itu yang mengatur antara warga masyarakat dengan negara itu bersifat memaksa. Nah, kalau misalkan hukum privat itu bisa memaksa, bisa juga tidak memaksa. Nah, sekarang aku mau tanya nih, tadi ada di soal, ada yang tahu nggak contoh hukum publik itu hukum apa? Contoh hukum privat itu hukum apa? Silakan. Satu saja. Kalau hukum publik itu contohnya namanya hukum apa? Kalau hukum privat itu namanya hukum apa? Oke, silakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh langsung ngomong, silakan. Ada yang tahu nggak nih? Contoh hukum publik itu namanya hukum apa? Tadi ada loh di soal. Biasanya hukum apa? Kalau hukum privat itu biasanya apa? Nyerah? Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa. Speak up aja, speak up. Nggak apa-apa. Ini Valentinus kayaknya udah mau greget mau jawab nih. Apa Valentinus? Silakan. Hukum publik yang itu nggak sih? Hukum tata negara gitu-gitu. Ya, biasanya itu bisa. Oke. Ada lagi nggak yang umumnya biasanya apa? Tadi boleh. Terima kasih Valentinus. Oke, yang lain, Ken gimana Ken? Iya, Kak. Ya, menurut Ken ini apa? Contoh hukum publik itu satu aja. Ini tadi ada yang di chat tulis hukum publik tuh hukum negara, Kak. Oh, oke. Oh, di chat. Oke. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Jadi, hukum publik itu juga bisa karena itu kan mengatur tentang negara. Tapi apa sih yang biasanya memaksa itu yang ada di masyarakat, yaitu hukum pidana, teman-teman. Jadi hukum publik itu biasanya contohnya hukum pidana, hukum privat itu contohnya adalah hukum perdata, seperti itu. Jadi kalau misalkan kenapa sih pidana itu masuk hukum publik, kan itu menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan keresahan masyarakat itu kan mengganggu masyarakat luas, makanya ditangani dengan hukum pidana. Kalau hukum privat yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, itu hukum perdata. Contohnya membuat perjanjian, masalah utang piutang, itu kan kaitan hubungan antara seorang dengan seorang yang lainnya, seperti itu. Nah, makanya di sini hukum privat itu bisa memaksa, bisa tidak memaksa, terserah mau buat perjanjian atau tidak, gitu. Kalau hukum publik yang pidana itu memaksa, teman-teman. Artinya apa? Kalau kamu salah, ya dapat hukuman, seperti itu. Oke, selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya, nah, ada yang namanya faktor pelanggaran hukum. Nah, faktor pelanggaran hukum itu ada dua, ada internal sama ada eksternal. Saya mau yang jawab, saya mau Renaldi. Gimana nih, Renaldi? Apa sih internal sama eksternal itu bedanya apa sih gitu? Faktor pelanggaran hukum yang dari eksternal dan internal. Apa bedanya? Kalau internal itu dari diri sendiri, kalau eksternal dari luar. Betul. Kalau internal itu dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan eksternal itu ada faktor luar. Nah, berdasarkan pada soal tadi di Kahoot, saya mau tanya ke Valencia. Valencia, contoh internal apa aja faktor internal pelanggaran hukum? Ingat nggak? Maaf Pak, saya lupa. Tapi tadi ada di ya Pak. Iya, ada di soal. Apa coba yang apa sih faktor biasanya apa yang mengakibatkan seseorang itu melanggar hukum itu biasanya kenapa sih orang itu gitu? Dari dalam kenapa Valencia? Mungkin ada suatu keinginan tertentu atau mungkin emang dari karakternya dia, kayak lack of education. Oke. Kayak kurang kesadaran. Oke, betul. Wah, luar biasa. Berarti tadi perhatikan soalnya. Oke, betul. Jadi kalau internal itu berkaitan dengan karakter orang itu. Mungkin saja psikologisnya terganggu atau tadi karena kurang kesadaran. Gitu. Kesadaran apa? Kesadaran pentingnya menegakkan hukum.
Nah, karena dia tidak memiliki kesadaran itu, maka akhirnya timbullah tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, kalau eksternal, nah saya mau tanya lagi. Tadi Valen sudah, oke, Julianti, silakan. Kak Julianti masih di tempat? Wah, ini mirip-mirip fenomena-fenomena ya teman-teman ya. Kayaknya tidur atau enggak. Oke, silakan Kak Julianti, masih di tempat? Kalau tidak ada, Fosin. Silakan Fosin. Kalau eksternal berarti tidak Yang dari berkaitan luar, ya. dengan diri sendiri. Faktor lingkungan, karena itu di luar lingkungan sekitar kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Fosin. Betul. Kalau eksternal itu bisa dari lingkungan sekitar atau dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada di sekitar orang tersebut. Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi seseorang. Kalau misalkan lingkungannya tidak mendukung untuk berbuat baik, yang mentaati hukum, tentu saja orang tersebut ya terbawa untuk tidak mentaati hukum seperti itu. Atau bisa juga karena hukum yang lemah atau kurang tegas, hukum yang membingungkan, hukum yang dapat dikatakan kurang jelas, teman-teman. Itu bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum atau faktor dari luar. Atau bisa juga karena perkembangan iptek, globalisasi, banyak sekali ideologi-ideologi, banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Nah, pelanggaran hukum itu bisa terjadi di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di lingkupnya bangsa dan negara, teman-teman. Nah, kalau di sekolah itu jelas tadi, contohnya ada bolos saat tidak mengikuti pelajaran, menyontek, mengambil barang milik teman. Kalau di rumah, tidak mentaati orang tua, tidak mentaati aturan-aturan yang diberlakukan di rumah. Kalau di masyarakat dan bangsa negara, misalkan kita melakukan pelanggaran seperti tadi, yang menimbulkan keresahan. Misalkan minum-minuman keras, narkoba, atau bahkan ngebut-ngebutan di jalan raya itu juga menimbulkan keresahan. Kalau tingkatnya bangsa negara itu bisa seperti korupsi, terusnya ada money politik, jadi pemilihan umum yang tidak sehat, persaingan tidak sehat. Nah, itulah bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita. Nah, biasanya atau sudah pasti orang yang melanggar hukum itu akan dikenakan sanksi, teman-teman. Nah, sanksi itu tegas dan nyata. Artinya kan di negara Indonesia yang diatur oleh hukum, itu kan hukumnya bersifat memaksa. Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum itu harus tegas dan harus nyata adanya. Gitu. Nah, hukuman itu juga ada dua, teman-teman. Ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Ini nggak usah pusing dulu, teman-teman ya. Bedanya apa sih? Hukuman pokok itu adalah seperti misalkan di penjara segini tahun, terusnya di denda. Pernah kan baca kayak gitu di pasal undang-undang di penjara segini tahun dengan denda maksimal. Nah, itu adalah sanksi hukum pokok. Lalu apa hukum tambahan? Kalau hukum tambahan itu adalah sanksi yang berupa pencabutan hak-hak tertentu seperti itu. Nah, kemudian nih yang kedua ada lagi sanksi sosial. Sekarang saya mau tanya lagi nih, balik lagi ke Kenny. Kenny, tahu apa sih biasanya sanksi sosial yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum? Kalau menurut aku dari kata sanksi sosial ya orang-orang pasti akan apa ya? Mungkin kalau zaman sekarang orang bakal menjudge atau menggosipin kita gitu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin menurut itu aku, Kak. Oke, betul-betul. Terima kasih, Kenny. Oke, saya minta lagi pendapatnya dari Valencia. Menurut Valencia, sanksi sosial itu biasanya apa sih? Gitu. Ini biasanya kalau siapa tahu, ayo Valencia. Sanksi sosial kayak biasanya pengucilan. Oke, siap. Lingkungan. Oke, benar ya. Jadi sanksi sosial itu adalah dikucilkan di masyarakat. Wah, jadi kayak tadi kalau kata Kenny digosipin, ya, dijudge, ya. Jadi sosial berupa pengucilan. Solusinya apa sih? Solusinya itu adalah yang pertama kita harus menyadari, harus sadar. Kalau udah sadar harus apa? Harus menghayati, harus merenungkan hukum itu. Kalau sudah dihayati, harus dilaksanakan tentunya hukum yang berlaku di
dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Jadi hukum yang berlaku itu harus kita taati dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan yang kedua, untuk sistemnya harus seperti apa? Harus menegakkan kepastian hukum. Artinya apa? Artinya hukum itu harus adil bagi semua orang. Semua orang harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Seperti itu. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran pada sore hari ini. Saya minta teman-teman untuk mengisi form refleksi. Jadi saya ingin tahu nih, sejauh mana teman-teman memahami materi ini. Oke, saya kirimkan link untuk mengisi ya. Jadi oke. Sebentar teman-teman. Jadi oke. Nah. Siap. Nah, teman-teman aku kirimin di kolom chat ya. Sip. Nah, teman-teman absen sekaligus untuk mengisi. Aku mau tahu sejauh mana teman-teman memahami materi tadi, teman-teman. Silakan untuk diisi link formnya. Nah, sambil untuk menutup kegiatan kita, saya mau minta Valentinus untuk menyimpulkan atau apa sih yang tadi Valentinus dapetin dari pembelajaran singkat ini. Terserah mau bahas apapun. Pokoknya yang Valentinus dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Silakan Valentinus. Kalau yang saya dapetin yang tadi, saya jadi jadi lebih paham lah, kayak misalnya hukum perdata, hukum privat, hukum publik gitu-gitu. Terus sama sanksi hukumnya itu kayak misalnya hukum yang tadi disebutin hukum pokok ya, sama yang tambahan kayak berupa pencabutan hak-hak tertentu gitu-gitu. Baik, terima kasih Valentinus dan terima kasih juga teman-teman semua yang telah hadir. Sebelum kita tutup kelas pada hari ini, saya mau minta teman-teman untuk berdoa. Saya minta Valencia untuk tutup dalam doa. Gitu. Baik, silakan Valencia untuk tutup dalam doa kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, teman-teman semua, Bapak Alex dan teman-teman semua, mari kita bersatu doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kegiatan kami selanjutnya dan kami berdoa dalam amin. Teman ya, sebelum keluar aku minta teman-teman untuk on cam supaya bisa didokumentasikan. Sekali lagi kita on cam. Oke, ini sudah ada yang setia on cam dari awal sih, hebat luar biasa. Oke, silakan on cam untuk terakhir. Kita mau dokumentasikan. Valentinus on cam. Ya, ditunggu ya. Oke. Bisa Valentinus? Wah, sepertinya terkendala ini ya. Bisa nggak Valentinus? Dimatiin dulu ya Len. Oke, siap. Oh ya, sudah. Kak Julianti. Oke, sepertinya ini terkendala teman-teman ya. Oke, kita siapin posisi terbaiknya. Oke, yang ganteng. Siap ya, yang ganteng, yang cantik. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman, karena kalau satu itu nggak kerasa. Bentar ya, siap ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih. Silakan boleh untuk meninggalkan ruangan teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Alex. Semoga ilmu ini bermanfaat ya untuk kehidupan teman-teman sekarang maupun kehidupan yang akan datang teman-teman. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak Alex. Di lain waktu. Oke, terima kasih. Semangat semuanya, sukses. Pak. Iya, silakan, sukses.